Maka saya Megawati kelas 11 dari SMP. Sudah jadi di sini saya akan melaksanakan praktik observasi seperti saat ini bersama dengan saya Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Saya punya sebentar di sini ya. Saya akan melakukan observasi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua untuk membantu ibu dalam mengenalkan dan melakukan yang berkaitan dengan komunikasi pengajar. Jadi itu dalam proses besar ya. Kegiatan observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan ibu dalam melaksanakan pelajaran yang akan dilakukan dalam persiapan observasi ibu. Tujuan kita bersiap. Nah, saya ingin tanya, kegiatan ini apa sih yang ibu terapkan? Yang saya lakukan setelah itu kita bisa bertukar pendapat, tukar pengalaman. Saya juga memerlukan saran dari ibu untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas agar lebih baik. Jadi yang diharapkan pada kegiatan ini supaya kita dapat saling bertukar pendapat, pengalaman, sharing terkait pelajaran jadi semoga nanti saya bisa membantu ibu dan semoga ibu menjadi juga kegiatan ini. Kalau boleh saya tahu, ibu akan mengambil Kebetulan saya akan melakukan pembelajaran mata pelajaran IPA di kelas 7. Materinya itu tentang hubungan fisika dan hubungan kimia. kemudian baru dikatakan mengenai tujuan yang akan disampaikan Itu ya, tujuannya yang pertama yaitu dengan menggunakan media yang baik, siswa mampu mengklasifikasikan kejadian atau fenomena sekitar pada perubahan fisika atau perubahan dunia. Kedua, dengan media yang dipilih, siswa mampu melakukan percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia dan membuat laporan hasil percobaan tersebut. baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah ibu sudah mempersiapkannya? Untuk pembelajaran hari ini saya sudah mempersiapkannya baik PPT, media, alatnya, LKPD, serta lembar evaluasi. Sudah siap ya. Itu juga persiapannya dengan lengkap gitu ya. Nah, di sini ada beberapa materi yang mungkin sulit ibu dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, kalian sehat? Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rehan. Rehan kemana Rehan? Sakit. Hari ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi sebelumnya itu apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Tentang wujud zat. Jadi nanti wujud zat tersebut itu bisa mengalami perubahan. Ya, tadi cair ya. Misalnya perubahan dari, ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa memberikan contoh nggak perubahan wujud zat? Contohnya? Es batu yang mencair. Betul, ya. Bisa es batu dia mencair, yang asalnya dia padat menjadi cair. Nah, ini adalah materi kita hari ini, ya. Materi kita hari ini yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuannya, ya, di sini tujuan kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia
kejadian atau fenomena sekitar pada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, tujuannya melakukan percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia dan membuat laporan hasil percobaan. Nanti kalian bisa mengklasifikasikan mana sih yang termasuk ke dalam perubahan fisika, mana sih yang termasuk ke dalam perubahan kimia. Kemudian nanti juga kalian didukung dengan praktikum mengamati perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti kita melakukan percobaan. Jadi pembelajaran hari ini ada penilaiannya, ya. Nanti ada penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ya, nanti penilaian formatif itu nanti ada misalnya gotong royong, bisa dilihat dari ketika kalian bekerja dalam kelompok, ya, praktikum. Kemudian nanti juga ibu berikan, ya, berupa LKPD yang harus kalian isi, ya, lembar kerja nanti siswa ya peserta didik. Nanti ibu berikan, nanti kalian isi itu per kelompok, ya. Kemudian nanti ada refleksi dari setelah selesai pembelajaran, ya. Itu untuk penilaian. Kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif. Sumatif itu nanti ada tes tertulis, uraian atau pilihan dan yaitu untuk penilaian hari ini. Nanti ibu keliling, ya. Penilaian ada penilaian per orang, ya. Ya. Kemudian ibu juga nanti untuk menilai kelompok, ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, kalian makan apa tadi pagi? Nasi, ya. Nasi asalnya dari apa? Beras, ya. Berarti nanti ibu kalian memasak nasi di rumah, memasak beras untuk dijadikan nasi, ya, seperti itu. Pada saat ibu memasak nasi, ya, dapatkah nasi itu kembali ke wujud semula? Tidak, ya. Nah, nanti kita buktikan, misalnya nanti nasi bisa berubah kembali menjadi beras. Nah, nanti kita bahas, nanti kita sampaikan, kita jelaskan, ya. Tidak sih, tidak bisa atau bisa, ya, nanti, ya, setelah mempelajari materi ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini ibu mau menjelaskan materi singkat, ya, materi untuk hari ini, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini tujuannya sudah, ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah benda-benda, ya, benda-benda yang ada di sekitar kita itu senantiasa mengalami perubahan yang menghasilkan gas petrol, karena uap air itu adalah air sendiri, ya, air kan itu, ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Menjemur pakaian dengan pemanasan, maka dia akan menguap. Uap air itu kan air juga, ya. Apalagi membuat es batu. Membuat es batu, betul. Membuat es batu kan dia asalnya dari air, ya. Kemudian dipadatkan menjadi es batu. Es batu itu adalah air ketika itu. Ya, ini adalah perubahan fisika. Ya, bisa dipahami perubahan fisika? Bisa. Ya. Sekarang kita masuk ciri-cirinya. Ya. Ini adalah ciri-ciri perubahan fisika. Perubahan fisika yang pertama itu Perubahan
yogurt, nah itu kan dia kan tempe asalnya dari kacang kedelai ya, kita kasih campuran ya, lagi dia nanti akan membentuk tempe. Yogurt juga sama ya, dia nanti membuat mikroorganisme ya, jadi terjadinya bantuan dari mikroorganisme. Itu adalah pembuatan tempe dan yogurt. Yogurt kan asalnya dari susu ya, susu murni ya. Kemudian kita tambahin apa? Ayo bikin yogurt, siapa yang tahu? Ada yang pernah bikin yogurt? Coba perhatikan ya. Donat disebutnya produk. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa membuat produk, ya. Nah, mungkin itu saja tayangan perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Sudah dipahami? Sudah. Ada yang menanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang silakan kita membuat kelompok untuk melakukan percobaan. Ayo, dimulai dari sekarang. Silakan. Kelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. Sudah semuanya mendapatkan alat dan bahannya? Kalau sudah, silakan sekarang dilihat LKPD-nya, ya. Nanti kalian di situ dituliskan kelompoknya, ya. Silakan yang pertama kalian identifikasi perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, pengamatan 1. Pengamatan 1 itu terhadap apa? Ayo silakan. Ayo. Nanti akan ditulis di LKPD tabel hasil pengamatannya. Silakan kalian mengamati semua identifikasi ini, pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3, dan pengamatan 4. Oh, itu kan ya? Bukan hasilnya. Itu kan hasilnya. Pengamatan 1 di oke, hati-hati. Kalau pengamatan 1 udah ya? Boleh.
Udah aja nih, masukin ke plastik ini lagi. Kalau yang sudah. Ya, bulan pengalaman berapa? Ya, silakan kalau yang sudah melakukan pengalaman 1, 2, 3 itu langsung ke pengalaman 4. Itu dia, itu yang pakai ini coba. Bulan di sini. Dia mesti dia Jadi karamel. panas deh. Gila panas. Itu di sini pengalamannya. Ini kan ada. Coba itu ya. Iya, lama-lama mah jadi pahit. Lihat perubahannya. Dia berubah, rasanya warnanya apa kecil. Iya. Terus kuning kecoklatan. Itu sampai di mana saja? Iya. Jadi lumayan hitamnya. Dijual lagi tapi Nanti kalau ada yang depan presentasi, kursi yang di depan menghadap ke sini ya. Jadi silakan kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, 3, dan 4. Ayo silakan kelompok 1 ke depan.
penambahan lilin perlakuan dibakar. Deskripsi hasil pengamatan: mengamati perubahan yang terjadi baik pada lilin maupun sumbunya. Perubahan fisika. Yang pertama, kata kelompok 1 termasuk ke dalam perubahan fisika. Ya, pengurusan yang kedua. Kedua, penambahan kertas perlakuan dibakar. Mengamati perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar menjadi abu. Perubahan kimia. Ya, termasuk perubahan itu. Yang ketiga, pemekaran es batu perlakuan yang didiamkan. Studi hasil pengamatan mengamati perubahan es batu yang didiamkan akan mencair menjadi air. Perubahan fisika. Penambahan gula. Ketika gula dipanaskan akan menjadi karamel. Pertanyaan bakar. Pertanyaan, sebutkan contoh perubahan fisika dan kimia selain yang sudah dilakukan. Contoh perubahan fisika, air dipanaskan menjadi uap, batu diberikan gelas adanya perubahan warna, menunjukkan pendapat, membentuk air air. Pertanyaan nomor 5, apa manfaat yang didapatkan dari mengubah adanya perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat perubahan fisika: membuat es batu, merebus air, memotong sesuatu, membuat perabotan dari kayu, menjemur pakaian agar kering. Manfaat perubahan kimia: membuat donat, membuat tape, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang yang barusan dipraktekkan. Tabel hasil pengamatan. Lilin yang dibakar yang asalnya padat akan menjadi cair. Perubahan fisika: kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Perubahan kimia: es batu jika didiamkan akan menjadi air. Perubahan fisika: gula yang dipanaskan akan jadi karamel. Perubahan kimia: dari percobaan yang telah dilakukan, gejala-gejala apa yang ditimbulkan ketika terjadi reaksi kimia? Apa yang ada?
Mengamati perubahan yang terjadi baik pada lilin maupun pada sumbunya, termasuk dalam perubahan fisika. Kertas ketika dibakar, perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar menjadi abu, termasuk dalam perubahan kimia. Es batu ketika didiamkan berubah menjadi cair, termasuk ke dalam perubahan fisika. Gula putih jika dipanaskan akan menjadi karamel, termasuk ke dalam perubahan kimia. Kesimpulan, dapat mengetahui apa itu perubahan fisika dan kimia. Kedua perubahan tersebut dapat kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Hasil pengamatan mengamati perubahan baik pada diri maupun pada tubuh, termasuk perubahan fisika. Kertas dibakar mengamati perubahan yang terjadi pada kertas yang dibakar. Perubahan kimia, es batu didiamkan mengamati perubahan perubahan fisika. Gula putih dipanaskan, gula dipanaskan akan menjadi karamel, termasuk pada perubahan kimia. Kesimpulan yang dapat didapatkan dari kami dari mengetahui perubahan fisika dan kimia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Jadi, keempat adalah untuk yang menutup presentasi hasil pengamatan kalian tadi ya. Tadi sudah dijelaskan, bagus semua kelompok melakukan pengamatan dengan baik ya, dan bagus ya, sehingga nanti yang tadi kalian saksikan presentasi dari per kelompok pun bagus ya. Untuk kelompok 1 bagus presentasinya ya, kelompok 2, 3, dan 4 juga bagus. Semua melakukan kegiatan praktikum perubahan fisika dan kimia itu dengan baik dan bagus ya. Tadi sudah bagus, semua kelompok mengutarakan ya, membuat kesimpulan dengan pengamatan yang kalian amati, yang kalian lakukan ya. Jadi Ibu akan mulai lagi ya. Tadi kita melakukan pengamatan perubahan fisika dan kimia ya. Jadi memang tadi sudah terlihat untuk yang perubahan kimia kalian bisa mengelompokkannya, perubahan fisika pun kalian sudah bisa mengelompokkannya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan kimia itu adalah perubahan yang terjadinya zat baru, menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru ya. Sudah tadi bagus, kayak misalnya gula dibakar atau dipanaskan, dia akan menghasilkan zat baru ya. Dia akan terjadinya perubahan apa? Perubahan warna. Asalnya gula putih ya, pasti putih warnanya, kemudian dipanaskan dia akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Dia akan menjadi zat baru ya. Kemudian kertas juga sama ya, ketika dibakar dia akan menghasilkan zat baru. Itu sudah bagus ya. Itu termasuk ada yang sudah bisa mengelompokkan perubahan fisika, perubahan kimia, sudah kalian lakukan ya. Nah, untuk selanjutnya ya, Ibu simpulkan dari pembelajaran yang tadi. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir? Acungkan tangannya. Iya, silakan Tia. Simpulkan kegiatan pembelajaran. Silakan. Yang keras ya tuh suaranya. Perubahan fisika, perubahan
contoh manfaat berbahan kimia, membuat donat, membuat tape, menghidupkan korek api. Ya, bagus ya. Tadi tepuk tangan untuk dia. Dari semua pembelajaran dari awal, yaitu tentang perubahan fisika dan kimia serta manfaat kedua dari perubahan tadi ya, adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Untuk pembelajaran ini mungkin tidak ada kesulitan ya, kalian senang dan mudah untuk dipelajari. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya, yaitu materi tentang kerapatan gas ya, materi berikutnya ya. Silakan sebelum kita pulang ya, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin. Ya, sebelum baiknya baca dari dalam hati mulai. Assalamualaikum, bukannya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi setelah melaksanakan. Baik Bu, dalam percakapan sekolah kita hari ini, saya memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan informasi atau pembelajaran kelas yang sudah Ibu lakukan. Yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kelompok sosialisasi langsung? Ya Bu, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disiplin fisik dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang gitu ya. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik ya Bu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisa menceritakan kembali area yang dikembangkan dalam kelas yang ditemukan, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan pembelajaran tersebut. Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa, dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya membuat RPP yang sudah terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik Bu, jadi area pengembangannya ada pada literasi dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan gitu kan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walau masih kekurangan. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang harus Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Kendala yang saya hadapi kemarin itu adalah masih ada siswa yang masih kurang aktif dalam kelompoknya, dan juga sulitnya dalam memanajemen waktu. Tentunya masalah itu sering ditemukan yang ingin dibahas gitu ya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Mungkin anak kurang aktif itu rasanya saya tanya langsung kepada siswa, ternyata dia memang membesarkan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya, dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang berlebihan. Nah, dengan adanya